Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Ada yang belum? Alhamdulillah ya kalau sudah sarapan semua. Nah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Karena agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silahkan untuk ketua kelas Mas Adit untuk memimpin berdoa di depan. Ini Mas Adit. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Adit, silahkan bisa kembali ke tempat duduknya. Nah, adakah hari ini yang izin tidak berangkat sekolah? Tidak Ada yang sakit? Tidak. Ada yang puasa? Tidak. Berarti alhamdulillah berangkat semua ya. Alhamdulillah. Nah anak-anak, kemudian untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan siapa yang mau mimpin ke depan? Ya boleh Mbak Anissa, silakan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju tuh dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar kemuliaan, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan Mbak Anissa bisa duduk kembali. Nah, selanjutnya Bu Guru mempunyai kesepakatan kelas. Kira-kira kelas ini siap apa tidak membuat kesepakatan kelas? Kesepakatan yang pertama ada ketika Bu Guru menjelaskan, maka kalian harus mendengarkan. Yang kedua, ketika Bu Guru bertanya harus dijawab. Yang ketiga, ketika sedang pembelajaran di kelas tidak boleh rame atau ngobrol sendiri. Yang terakhir, yang keempat, ketika sedang pembelajaran di kelas tidak boleh makan dan minum. Siap atau tidak? Siap. Oke. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang infak, di mana infak itu berarti kita berbagi dengan materi. Nah hari ini kita juga akan belajar tentang sama-sama hal berbagi,
Tidak ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut. Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan makna sedekah dengan benar. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi macam-macam sedekah dengan benar. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan hikmah sedekah. Nah, materi ini itu sangat penting ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan kehidupan sosial kita. Dan dampaknya itu akan memberikan dampak bagi kehidupan kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Guru akan menayangkan sebuah video. Nah, tugas kalian menyimak video tersebut, kemudian mengamatinya. Maaf ya Mami, Mama bilang kalau kembali harus yang bagus. Nah, dari video yang baru saja ditayangkan, itu video isinya tentang apa ya? Sedekah. Sedekah apa yang ada di video tadi? Senyum. Nah, apa sih itu sedekah? Sedekah itu berasal dari kata sodako, artinya benar. Macam-macam sedekah itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada sedekah dengan hati. Nah, selanjutnya ada hikmah sedekah. Hikmah itu berarti manfaat. Ketika kalian bersedekah, pasti akan mendapatkan manfaatnya. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, akan mendapat pahala. Nah, sampai di sini ada yang belum paham atau ingin bertanya? Aku Bu, Ya, Mas Rifki, silakan. sedekah ada ketentuan minimal. Pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan untuk Mas Rifki. Apakah sedekah itu ada ketentuan minimalnya? Nah, sedekah itu tidak ada ketentuan minimalnya. Jadi berbeda dengan zakat. Tepuk sedekah. Sedekah paling murah. Sahabat senyum. Guru itu punya 3 masalah atau 3 kasus. Nah, jadi setelah ini guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang sebelah sana kelompok 1, yang tengah kelompok 2. Nah, yang ini kelompok 3. Guru bagikan lembar kerjanya. Nanti setelah dibagi jangan dikerjakan dulu. Guru jelaskan cara mengisinya, oke? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, kalian bisa lihat di lembar kerjanya. Langkah pertama, kalian nanti tulis dulu anggota kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa saja ditulis. Nah, setelah itu kalian bersama-sama anggota kalian, teman sekelompok kalian baca studi kasusnya, kalian pahami, kalian amati, kemudian analisis, cari solusinya dengan berdiskusi. Nanti di situ ada pertanyaannya, kalian menjawab. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, silahkan bisa mulai untuk berdiskusi. Ya, kita dinamati, diskusikan. Nah, kalian bisa lihat di lembar kerjanya. Langkah pertama, kalian nanti tulis dulu anggota kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa saja ditulis. Nah, setelah itu kalian bersama-sama anggota kalian, teman sekelompok kalian baca studi kasusnya, kalian pahami, kalian amati, kemudian analisis, cari solusinya dengan berdiskusi.
Tahu. Nah, bagaimana anak-anak sudah selesai? Siap untuk mempresentasikan? Oke, kalau sudah siap, presentasinya dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Soalnya dibaca dulu, Mas Dian, yang keras. Aisyah adalah siswa kelas 5 SD yang berkenan nama dan suka menyapa teman-temannya. Setiap pagi saat tiba di sekolah, Aisyah selalu mengucapkan Assalamualaikum kepada guru dan teman-temannya. Suatu hari, ada teman baru bernama Dinda yang baru pindah ke sekolah Aisyah. Dinda masih pemalu dan terlihat bingung saat mencari ruang kelasnya. Aisyah mendekatinya dan berkata dengan senyum, "Hai, kamu anak baru ya? Namaku Aisyah. Ayo aku antar ke kelas." Dinda tersenyum lega dan mengucapkan terima kasih. Menurut kalian sedekah yang dilakukan Aisyah termasuk sedekah apa? Berikan alasannya. Sedekah dengan lisan dan perbuatan. Karena Aisyah mengucapkan salam dan senyum ramah kepada Dinda. Sebutkan 3 sedekah dengan lisan yang bisa kamu lakukan di sini. 1. Memberikan salam kepada guru. 2. Berbuat kata baik. 3. Amal maulud Nabi disebutkan. Sudah? Nah, Dari kelompok 2 dan 3, apakah ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Ya, Ya, Mas Galang, silahkan. apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Siapa yang mau jawab? Ya, silahkan Mas Hasan. Menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, sudah paham belum Mas Galang? Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, silahkan ditutup dengan salam sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak. Selanjutnya, kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Pak Ahmad adalah seorang buruh harian yang penghasilannya pas-pasan. Ia sering merasa tidak mampu bersedekah dengan uang karena penghasilan yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di lingkungan tempat tinggalnya, masjid sedang melakukan renovasi kecil-kecilan seperti memperbaiki atap bocor dan mengecat dinding. Pak Ahmad membantu dengan mengangkat material dan memesan. Ia tidak mengeluarkan uang tetapi menyumbangkan tenaga dan waktu. Apakah yang dilakukan Pak Ahmad termasuk sedekah dan termasuk dalam sedekah apa? Ya, termasuk sedekah dan termasuk sedekah dengan perbuatan. Bagaimana cara bersedekah yang dilakukan Pak Ahmad? Dengan membantu mengangkat material dan mengecat dinding. Pak Ahmad bersedekah dengan tenaga dan waktu. Silakan dari kelompok lain, apa ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Ya, Ya, boleh Mas Dian, silakan. betul, suaranya keras. Kelompok terakhir, kelompok 3 untuk maju ke depan. Sebuah desa sudah sering melaksanakan kegiatan gotong royong dan membantu sesama. Salah satunya adalah kegiatan sedekah.
sedekah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah karena niat yang ikhlas. Dari kelompok 3 ada yang mau memberi tanggapan? Oke, silakan Mbak Fia. Semua kompak dan bagus. Semua kompak dan bagus. Ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Guru di sini sedikit menambahkan. Tadi ada yang bertanya, Mas Rifki ya, apa Mas Galang ya tadi yang bertanya tentang amar ma'ruf nahi munkar. Oh ya, Mas Galang. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk sedekah lisan, karena amar ma'ruf nahi munkar itu artinya kita menyeru, mengajak dalam kebaikan dan menjauhi larangan. Nah, masih semangat apa tidak? Tepuk semangat. Yang pertama kita mempelajari tentang sedekah itu artinya apa? Mengeluarkan harta, tenaga, pikiran, waktu untuk membantu orang lain. Ya betul. Nah tadi macam sedekah dibagi menjadi 3. Satu, sedekah dengan hati. 2, sedekah dengan lisan. 3, sedekah dengan kemudian yang hikmah sedekah apa? Di antaranya 1, dapat pahala. 2, mendapat rezeki. 3, menghapus dosa. 4, menghapus sifat iri. Oke, jadi sampai di sini paham ya? Lagi Bu Guru akan mengevaluasi kalian satu-satu untuk menguji kemampuan kalian sejauh mana memahami materi hari ini. Jadi setelah ini Bu Guru akan membagikan soal evaluasi dan refleksi. Masing-masing orang akan mendapat 1 nanti dikerjakan ya. Jangan lupa ditulis namanya dulu. Kalau sudah selesai, nanti diukur bareng. Nah, silakan namanya ditulis dan mulai dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, silakan masing-masing kelompok perwakilan saja berperan di depan. Bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah ada saran untuk pertemuan selanjutnya? Ada enggak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, materi selanjutnya kita akan belajar tentang masih sama hal berbagi tapi dalam konteks yang berbeda, yaitu tentang hadiah. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan tetap terus belajar. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. Siapa yang ingin Mas Adit ya? Silakan depan.
Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.